Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, kami tidak akan berbicara dengan siapapun kecuali yang ada di akun itu. Ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu, dan melibatkan entitas perbankan korporat besar. Aku lupa namanya, tapi demi cerita ini, sebut saja Wells Fargo. Ini mungkin tidak benar-benar menjadi malicious compliance. Butuh beberapa pemikiran kreatif out of the box yang didukung oleh ungkapan mereka sendiri. Kalian yang menilainya. Ada beberapa bagian penting yang ikut bermain. Pasangan dan aku masih muda, dan bodoh secara finansial. Kami berdua telah melakukan bounce check di rekening giro kami. Mereka ditutup beberapa tahun sebelumnya. Wells Fargo menawarkan cara untuk merehabilitasi riwayat rekening giro kalian. Mereka menawarkan kalian kesempatan untuk membayar tambahan $10 per bulan untuk memiliki hak memiliki rekening giro. Mereka membatasi pelepasan dana dan membuat hidup sulit, bahkan untuk memiliki rekening giro. Tetapi jika kalian bermain dengan aturan mereka, kalian bisa lulus ke rekening giro tradisional setelah 1 tahun. Aku berpartisipasi dalam pemeriksaan peluang dan meluluskan akunku. Pasangan telah hidup tanpa rekening koran selama beberapa tahun dan ingin mencoba lagi. Aku membawa pasanganku ke Wells Fargo. Kami secara khusus menjelaskan riwayat mereka sebelumnya, dan secara khusus meminta akun pembangunan kembali pemeriksaan yang buruk. Kami tahu pasanganku perlu memulai dari bawah. Manajer cabang memasukkan informasi dasar dan menyatakan tidak perlu adanya rekening giro rehabilitasi. Mereka memenuhi syarat untuk akun reguler. Kami bertanya lagi untuk benar-benar yakin. Ya, tidak perlu rehabilitasi. Berikut beberapa pemeriksaan awal. Kartu ATM kami akan dikirimkan dalam seminggu. Dengan senang hati mengambil setoran tunai awal sebesar $500. Maju cepat seminggu. Kami mendapat kartu ATM. Panggilan untuk mengaktifkannya. Akun Anda telah ditutup. Lah, kok bisa? Kami memutuskan Anda memiliki riwayat pemeriksaan yang buruk sebelumnya. Kami bingung tentang bagaimana kami menutup ini. Mengungkapkannya di depan dan meminta rekening rehab. Anda harus kembali dan membuka akun itu jika Anda menginginkannya. Kami tidak dapat mengubah akun. Jadi, mereka menutup akun karena kami perlu memiliki rekening giro rehabilitasi yang kami minta secara khusus dan mereka menolaknya. Facepalm. Pasanganku tidak tahu harus berkata apa. Jadi kami menggunakan speakerphone. Aku mulai mengajukan pertanyaan. Jadi, apakah Anda akan membayar cek terutang dan mengambil sisanya? Tidak, kami tidak akan membayar cek apapun. Anda akan dikenakan biaya untuk cek yang dikembalikan dari ATM Anda. Pasangan aku menulis 3 cek dengan total kurang dari $100. Sangat sedikit tempat yang menerima cek awal. Mereka memiliki dana di rekening tertutup untuk membayar mereka. Di mana masalahnya? Kami tidak melakukan itu. Pada titik ini mereka menjadi bingung. Sepertinya tidak ada yang pernah memiliki dana atau keberanian untuk meminta mereka membayar cek yang ditulis dengan iktikat baik. Mereka tidak memiliki jawaban tentang bagaimana mereka menolak rekening giro yang kami minta, dan akan baik-baik saja untuk memilikinya. Mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memberitahu kami bahwa akun itu ditutup, dan beraninya kita menantang kebijakan mereka. Mereka tidak suka bagaimana aku terus menunjukkan bagaimana tidak ada satupun kesalahan yang kami lakukan. Tetapi mereka pikir mereka tidak bertanggung jawab atas biaya cek yang dikembalikan. Jadi mereka memutuskan untuk tidak berbicara dengan aku lagi. Mereka menutup telepon. Kami menelpon kembali. Akhirnya mereka menawarkan permata ini. Kami tidak akan berbicara dengan siapapun kecuali nama di akun. Klik. Satu-satunya pilihan mereka yang mungkin untuk menghindari diskusi yang sulit, di mana mereka memiliki kesalahan mereka, adalah berpegang teguh pada tidak membiarkan orang lain mengajukan pertanyaan dengan izin pemegang akun. Mereka bahkan menolak untuk mengizinkanku memberitahu pasanganku apa yang harus diminta, dan menjawab secara langsung oleh pasanganku. Hanya bisa berbicara dengan nama di akun? Oke. Jadi aku menelponnya kembali. Ajaibnya, dalam 60 detik, aku sekarang diidentifikasi sebagai orang yang berbeda. Terima kasih telah menelpon Wells Fargo. Bolehkah aku mengetahui namamu? Nama pasangan? Jeda lama. Kamu bukanlah dia. Tentu aku, tanyakan apapun kepadaku. Nama, SSN, alamat, nama gadis ibu, DOB, terverifikasi semuanya sesuai nama di akun. Jeda panjang.
Tidak, Anda bukanlah dia. Mengapa kamu mengatakannya? Karena kamu laki-laki. Tunggu sebentar. Itu sebabnya Anda menutup akunku? Karena aku laki-laki? Aku cukup yakin itu bertentangan dengan ICOA. Mungkin registrasi B, undang-undang yang menyatakan diskriminasi gender adalah ilegal. Bank tidak dapat merujuk gender atau kelas yang dilindungi lainnya untuk menutup akun. Tolong tunggu sebentar. Seorang manajer akhirnya datang. Kami memiliki sedikit bolak-balik tentang siapa yang aku identifikasi. Tetapi melihat bagaimana aku tidak melakukan apa-apa kecuali menuntut mereka membayar cek pada rekening pasanganku, yang ditulis oleh pasanganku. Dengan dana yang mereka miliki, tidak banyak yang bisa mereka perjuangkan. Tetapi mereka akhirnya setuju untuk membayar 3 cek dari dana di rekening. Mereka tidak mau. Bahkan pada akhirnya, tapi nama di akun itu menuntutnya. Selesai, mereka harus melakukan hal yang benar setelah menghabiskan waktu berjam-jam untuk melawanku. Cerita kedua. Tidak diperbolehkan memakai radio kecil untuk komunikasi? Tidak masalah. Sebuah posting baru-baru ini tentang kebijakan ponsel membuat aku ingat tindakan kecil malicious compliance yang kami lakukan di awal 90-an. Pada awal 90-an kami tidak memiliki HP. Kami memiliki pagar, yaitu radio kecil. Seseorang akan menekan nomor mereka, dan itu akan berbunyi bip pada kalian, dan menunjukkan nomor apa yang seharusnya kalian hubungi kembali. Mereka sangat berguna. Aku bekerja di sebuah perusahaan pada waktu itu, dan hampir semua orang memiliki pagar. Itu sangat berguna, seolah-olah tidak berada di meja mereka. Mereka biasanya memiliki nomor pagar mereka yang diketahui semua orang yang membutuhkannya. Jadi kami hanya akan menelpon mereka. Nah, salah satu eksekutif perusahaan telah menonton sesuatu di TV tentang bagaimana pagar digunakan untuk transaksi narkoba. Dia menonton seluruh program TV, dan 100% yakin bahwa semua orang yang berjalan di sekitar kantor dengan pagar sedang menjual obat-obatan di luar kantor, yang tentu saja itu bodoh. Jadi keesokan harinya kita semua mendapatkan izin pemberitahuan melalui kertas. Tidak ada pagar non-perusahaan yang diizinkan di kantor, atau digunakan untuk bisnis perusahaan apapun lagi. Nah, masalahnya, perusahaan tidak menyediakan sebagian besar pagar. Sebagian besar pagar telah dibayar oleh kami secara individu, dan kami menggunakannya untuk alasan pribadi dan bisnis. Antrian malicious compliance. Kami semua mulai meninggalkan pagar di mobil kami, dan ketika kami tidak aktif, tidak lagi menjawabnya jika kami tahu itu adalah nomor telepon kantor, yang cukup mudah untuk diketahui berdasarkan nomor yang dikirimkan kepada kalian. Beberapa dari kami bertanggung jawab atas sistem yang cukup penting, dan jika sistem tersebut rusak, itu akan menyebabkan banyak masalah. Ya, karena kami tidak memiliki pagar yang disediakan perusahaan, dan kami berhenti menjawab panggilan-panggilan itu. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan pesan kepada kami di mesin penjawab rumah kami. Dan tidaklah kalian mengetahuinya, luar biasa semua orang pulang larut malam. Sangat terlambat untuk melakukan apapun tentang masalah itu, sementara itu mempengaruhi bisnis. Jadi 2 atau 3 kali seminggu, beberapa sistem akan mengalami masalah selama shift mereka, akan mencoba menghubungi kami, tidak dapat jawaban, dan kemudian mereka meninggalkan pesan di rumah kami. Dan kami tidak akan menelpon kembali sampai setelah wing shift. Jadi wing shift hanya duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa dan dibayar untuk itu. Setelah sekitar 2 minggu ini, yang kami benar-benar terkejut itu masih berlangsung selama itu, sebuah pemberitahuan keluar bahwa kebijakan pagar telah dicabut, dan itu meminta kami untuk memulai menjawab pagar kami setelah jam kerja lagi. Beberapa orang bermain keras dan menolak, mengatakan itu adalah pagar pribadi mereka. Dan jika perusahaan ingin menjawab pagar untuk bisnis perusahaan, perusahaan dapat membelinya. Jadi, perusahaan akhirnya harus membeli 1000 pagar, dan membayar untuk layanan yang tidak perlu mereka lakukan sebelumnya karena hal ini. Semua karena eksekutif telah menonton program TV. Perusahaan kehilangan sekitar $10.000 dalam produksi, dan membayar orang untuk berdiri di sekitar kantor, dan harus menghabiskan 1000 untuk pagar, dan layanan baru untuk sekelompok orang. Tidak begitu misterius. Eksekutif bodoh itu pensiun beberapa bulan kemudian. Cerita ketiga. Proyek kelompok kampus. Sebuah proyek perguruan tinggi di mana itu adalah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kami tidak saling mengenal. Aku yakin para dosen melakukan ini bukan agar kami belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, melainkan mereka hanya perlu menandai 6 kertas, bukan 30. Salah satu dari 4 lainnya muncul ke salah satu pertemuan tim sekali. Yang lain tidak pernah muncul sama sekali.
Orang yang datang tidak membawa pekerjaan, laptop, pena, atau kertas. Hanya ada di sana. Setiap orang memiliki bagian tertentu untuk dikerjakan, dan kami harus mempresentasikan di kelas sebagai sebuah kelompok. Sepanjang semester kami memiliki dokumen Google tempat kami dapat mengunggah pekerjaan kami. Satu masuk sekali, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Seseorang mengajukan satu pertanyaan. Apakah ini tentang? Seseorang mengatakan ini bodoh, dan dia tidak melakukannya. Yang lain hanya mengcopy paste Wikipedia, dan hanya itu. Semuanya dibagi rata, dan setiap minggu kami harus menghubungi profesor untuk pertanyaan atau problem. Aku tidak menahan diriku, jadi aku hanya bertanya apa yang terjadi jika aku hanya melakukan pekerjaanku sendiri, karena 4 lainnya tidak peduli, dan bahkan tidak datang ke kelas. Tanggapannya, kita semua akan gagal. Jadi baik, aku melakukan segalanya. Hari presentasi mereka semua muncul, itu bernilai 40% dari nilai kami. Kelas memiliki salinan presentasi, dan profesor memiliki versi baris demi baris dari apa yang akan kami presentasikan serta laporan tertulis. Aku memberikan pengantar, dan membiarkan 4 lainnya mempresentasikan bagian mereka. Mereka tidak pernah sekalipun meminta untuk melihat atau membacanya sebelumnya. Mereka hanya akan mempresentasikan. Oke. Di PowerPoint hanya ada sebuah foto, tidak ada teks, dan tidak ada satupun dari mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Seseorang mencoba meringkas perkenalanku, dan dia tampak lebih buruk karena mencoba. Yang lain hanya menolak untuk naik ke podium. Apa yang tidak aku lakukan adalah meletakkan teks di PowerPoint untuk setiap bagian kami, yang berarti aku harus menghafal introku, bagianku, dan kesimpulan. Untuk mendukung kesimpulanku, aku merangkum apa yang seharusnya mereka katakan, sehingga masuk akal. Laporan tertulis hanya mencantumkan namaku, dan aku menyertakannya tambahan untuk kontribusi 4 orang lainnya secara total. Itu adalah cetakan dari Google Doc pekerjaan kami, dengan semua nama dan kontribusi mereka, dan termasuk Wikipedia yang dijiplak. Mereka marah padaku, karena tidak memasukkan teks atau secara khusus. Mereka bahkan tidak tahu topik presentasi apalagi yang seharusnya mereka katakan. Profesor mengatakan bahwa kita semua akan mendapatkan nilai yang sama, dan karena 4 dari 5 bagian itu tidak lengkap, itu akan menjadi nilai yang gagal. Aku mengikuti presentasi itu dengan 98%. Jadi bahkan jika aku mendapatkan 0, aku akan lulus kelas, tapi tidak mungkin aku menerimanya. Ada proses banding yang pergi ke kepala jurusan, dan kemudian dekan fakultas, pada hari pertemuan banding dengan kepala jurusanku, diberitahu bahwa mereka memutuskan aku akan dinilai untuk bagianku, dan 4 lainnya akan mendapatkan 0. Aku mendapat nilai 85, yang sejujurnya merupakan nilai rendah untuk pekerjaan itu, tetapi 4 lainnya gagal dalam kelas tersebut. Jika aku meletakkan teks di PowerPoint dan membiarkan mereka membacanya, mereka mungkin akan lulus, dan aku akan menaikkan rata-rataku dari 93% menjadi 95% atau sesuatu seperti itu. Aku tidak menyesali apapun. Itu sangat berharga untuk melihat mereka tidak lulus karena kemalasannya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.